Ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Ojo Dume Series. Bersama saya Didra Rashid dan juga rekan saya Ki Adek. Dan juga rekan saya Om Semar. Sehat Ki Adek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kerasan di Jogja? Masih banget. Masih ya? Masih enak ya suasana kayak suasananya sangat luar biasa Tadi nemuin makanan enak di daerah Kaliurang. Kaliurang ya? Ada apa tadi? Tadi kita nemu tongseng, enak banget. Tongseng cuman dari daging bebek ya? Mentok. Iya. Dan alhamdulillah juga suasana kayak gini yang kita rindukan, cuman sedikit sedih karena Jogja tidak seramai dulu karena ya pandemi juga ya. Lagi ada pandemi, semoga kita harapkan ini cepat pulih lagi sehingga Jogja tetap istimewa dan kembali istimewa lagi gitu. Amin. Dan ngomong-ngomong soal istimewa, masih di seputar kota Jogja. Ini ada yang istimewa lagi Ki, melanjutkan obrolan kita yang kemarin juga Om Semar. Yaitu kok di Jogja, aku pernah dengar dan pernah baca juga, itu seperti disebutnya tuh kayak poros terakhir pusat tatanan Jawa atau budaya Jawa gitu loh. Iya, betul. Bener ya Ki? Betul, Om Semar betul. juga pernah dengar? Iya, kalau aku sih lebih melihatnya itu suatu fenomena ya. Fenomena tempat di mana ada garis lurus antara dunia gaib laut, dunia darat, dan dunia gaib di gunung. Karena memang kan di jenis jin itu kebanyakan adanya di laut dan di gunung gitu loh. Dan beberapa ada di kota gitu. Cuman ini menjadi fenomena yang istimewa karena itu lurus dia letaknya, Ratu Selatan, Jogja, Ratu Pantai Selatan, Jogja, dan Merapi, Raja Merapi gitu. Itu kenapa Ki? Mungkin Jadek pernah rogo sukmo juga atau dapat info kok iso, dan ini awalnya gimana, ceritanya gimana, dan kenapa disebut poros terakhir gitu? Iya, jadi saya ceritakan kalau kebudayaan itu adalah suatu bentuk dari ketauhidan, dari kemasyarakatan, aturan-aturan agar masyarakat bisa menemukan satu tujuan, yaitu budaya itu sendiri, itu ajarannya. Jadi pertama kali memang ajaran itu di wilayah barat Pulau Jawa. Pertama kali tatanan budaya yang dipimpin oleh kerajaan. Tapi sebelum ada kerajaan, budaya Jawa ya tetap ada. Nah, setelah wilayah barat ini, di mana saat itu ada kerajaan Salakanegara, kerajaan Sunda Galuh, dan juga kerajaan Tarumanegara. Yang dimana dari keturunan raja-raja Jawa Barat tersebut mendirikan sebuah kerajaan di wilayah timur. Dari wilayah timur di situ ada Mojopahit, ada Singosari, ada kerajaan Kediri, ada Erlangga. Nah, dari keturunan kerajaan, terutama dari Mojopahit, itu larinya ke tengah. Ke tengah larinya. Ini berdasarkan waktu ya, Ki, the timeline ya? Betul. Dari rogo sukmonya. Pindah ke tengah dan menjadi sebuah kerajaan Demak, di mana kerajaan Demak adalah anak dari Majapahit. Dari Demak pindah ke Pajang pindah ke wilayah Yogyakarta ini. Kenapa Pajang mendirikan kerajaan di wilayah sini dan diteruskan oleh keturunan ini dari Mataram Islam?
Kan pertanyaannya tadi begitu, kenapa mesti Jogja? Apakah Om Semar juga benar? Apakah kok bisa satu garis lurus antara Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Pantai Selatan? Karena derajat kalau secara geografis daerah Yogyakarta dan sekitarnya adalah titik tengahnya Pulau Jawa. Ya. Nah, titik tengah Pulau Jawa ini yang pernah diramal oleh seorang raja dari Kediri, nanti suatu saat akan pecah, terbelah Jawa ini antara wilayah timur dan wilayah barat. Ramalan Jayabaya itu ya? Betul, Om Semar, ramalan Jayabaya. Nah, karena dengan ramalan itu, kita yang satu keluarga yang berpusat sekarang ini di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta khususnya, itu dijaga. Karena pertengahan antara timur dan barat itu kan wilayahnya di sini. Jadi itu yang dijaga. Kenapa? Agar tidak terjadi perpecahan antara timur dan barat sesuai dari sabdanya Prabu Joyoboyo. Cuman ini menarik nih. Jadi kalau misalnya Semar People pernah melihat video kami mengenai dentuman dan Malang itu menandakan mengenai serangan gaib dari jin Bermuda ke Jawa. Itu kalau melihat ininya itu menyerang ke daerah Sendio nggak sih? Maksudnya, karena memang mereka mencoba berusaha untuk menghancurkan porosnya itu. Karena memang poros gaib dari wilayah Nusantara khususnya Jawa ini memang yang dianggap paling disegani karena wilayah kerajaannya sangat begitu luas ya, kerajaan gaibnya dibanding kerajaan-kerajaan di bagian Nusantara memang besar-besar tapi tidak seluas wilayah Pantai Selatan, sehingga pasukan dari jin dari luar Nusantara ingin naklukin, seperti kan manusia juga ingin berkuasa, naklukin suatu negara segala macam di situ. Jadi karena pusatnya juga di sini, mereka datangnya ke sini, sering gempa segala macam. Tapi kira Semar, sebelum kita melanjutkan lagi ini, tadi sesaat sebelum kita syuting untuk video ini, ini aku jujur sekali sekarang waktu jam 1:10 malam, dan aku mencium wanginya lumayan, wangi bunga, kenceng banget, dan aku tadi sih nggak tahu benar atau salah. Burung itu penanda tuh. Burung gagak gaok, bukan gagak biasa. Kalau gagak biasa kan cuman kayak ini kuak yang artinya apa? Nah, itu dulu. Aku sebagai warga lokal nih ya, aku mencium wangi yang kenceng banget nih sebelum video yang ini. Dan tadi kita dengar bareng-bareng seperti suara gamelan. Jujur, tadi ada tim juga yang bilang, enggak itu bel kali, bel pabrik apa jam 1 Semar People. Nggak, cuman ini kalau jangan dianggap sebagai negatif sih, karena enggak. Aku nggak anggap negatif, Om. Jadi ketika orang mendengar gamelan, berarti kita di sambut. Nah, aku mendengar pada cerita nonton YouTube orang juga seperti itu. Nah, dan tadi barusan ada gagak. Sebenarnya apa nih? Kan kita lagi ngomongin Jogja, ngomongin budaya. Yang aku pengen tahu gagak itu siapa gitu. Aku pengen tahu dari Ki Adek sih. Ki, boleh. Situasi saat ini nih, Ki. Kalau untuk budaya, saya cerita budaya Jawa, literatur Jawa, tatanan Jawa. Gagak itu adalah simbol dari kejahatan. Kenapa dianggap simbol kejahatan? Karena di mana ada keberadaan dia, di situ ada tanda-tanda hal buruk. Jadi ada yang percaya kalau bunyi nanti di wilayah situ ada yang meninggal. Ada juga yang percaya kalau bunyi itu nanti di bawahnya ada Mr. P atau Miski atau Mr. W gitu. Nah, kalau gamelan dan wangi itu tadi gimana Ki? Menurut Ki Adek yang Ki Adek merasakan juga. Ya, kalau wangi itu biasanya positif ya. Jadi bentuk gaib yang sangat positif, yang tidak ada niat untuk mengganggu atau menakut-nakuti segala macam. Jadi itu cuma secara welcome ke kita.
Itu ada suara gitu. Iya, itu suaranya. Jadi welcome ke kita, monggo jauh selamat datang gitu. Menjauh dari itu gagak kok. Selamat datang. Dan jujur akhirnya aku ya terserah seperti mau percaya nggak percaya, tadi aku dengar jelas sih gamelan itu. Di hati kecilku aku sedikit seneng banget gitu kan. Berarti kita diterima gitu. Iya, diterima ya Ki ya. Apalagi kita juga kan menceritakan kembali sejarah yang mungkin udah lama ditinggalkan, atau banyak smart people yang masih muda-muda juga oh ternyata gini ternyata gitu. Aku pun baru tahu nih Om Semar. Nah, mungkin dari Om Semar selain tadi Ki Adek sudah menambahkan beberapa info, ada lagi nggak sih yang masih Om Semar kepo tentang tadi poros tadi itu dan kenapa Jogja? Iya, yang aku pengen tahu sih karena emang untuk mungkin buat teman-teman Indigo atau mungkin teman-teman yang bisa merasakan gitu, Jogja itu menjadi salah satu daya tarik secara metafisikanya. Mengenai energi itu kuat banget sini sih. Ada dua sih sebenarnya yang aku tahu, ada Jogja sama Bali, itu kuat banget mereka. Jadi kalau Jogja ini sepertinya memang kerasa itu kayak aku pengen balik ke rumah gitu rasanya gitu. Jadi yang aku pengen tahu kenapa orang-orang seperti saya merasa seperti itu di sini gitu. Apakah kita, karena aku ngerasa selalu welcome orang dengan makhluk-makhluknya. Beda kalau Bali ya. Kalau Bali aku ada banyak yang bukan beneran sih, aku lebih mereka energi besar-besar gitu. Besar-besar, nggak kalau di sini tuh kayak sejajar gitu, ngomong kayak gitu sih. Kalau gitu gimana tuh? Jadi memang seperti yang bilang dari awal dari pertanyaan Mas Dida tadi dan apa yang pernah kita bahas sebelumnya mengenai dentuman. Kenapa sampai pasukan jin-jin dari luar kok nyerang ke wilayah sini? Karena mereka juga tahu kalau goib-goib, penghuni-penghuni jin yang beragama ketauhidan mendiami wilayah sini, dan ini sangat mengganggu sekali bagi mereka yang jin-jin kafir yang di luar bertuhan, di luar Nusantara. Iya, di luar Nusantara. Sehingga memang disinilah yang sangat bijak. Ya, kalau di dalam Istana Kepresiden mungkin ring 1 gitu ya. Jadi ring 1-nya di wilayah sini. Jadi wajar aja ada hal-hal seperti itu tentang kaitan antara Gunung Merapi dan pantai selatan. Dan pastinya juga Jogja keistimewaannya tidak akan pernah habis untuk dibahas Ki. Dan Om Semar pastinya kita masih mau mengulik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Pastinya juga semoga kita ada kesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat yang bersejarah di Jogja. Jadi jangan kemana-mana, masih tetap subscribe, like, dan komen juga. Dan jangan lupa ini ya, ada kejutan di serial kita Jogja ini. Nanti kita akan collab dengan tokoh yang memang kalian inginkan. Iya, kita akan collab dengan rapper dari Jogja. Enggak. Yaudah. Ya, Dek, terima kasih. Terima kasih. Smart People, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, saya Didra Rashid. Saya Ki Adek. Dan saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.